ada jebakan Batman yang sedang terjadi, dan makanya saya bilang, walaupun gak masuk akal kok kayak kebelet, memang sengaja dilempar kemarin menjelang pertandingan Jordania. Informasi berita bahwa Exco PSSI bulat memutuskan Sinteyong ke timnas U19. Ini jebakan Batman. Dan kalau saya jadi Anda Sinteyong, saya akan mundur. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini masih ulasan review dari kualifikasi Piala Asia. Indonesia belum meraih hasil yang memuaskan, kalah 0-1 dari Jordania. Jadi kita baru mengumpulkan 3 poin hasil start awal menang lawan Kuwait 2-1, tapi belum tertutup kemungkinan kita lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Syaratnya di pertandingan terakhir lawan Nepal harus menang. Gak ada pilihan lain, harus menang dengan banyak gol kalau bisa. Jadi intinya syaratnya harus menang lawan Nepal dan dengan banyak gol. Jadi dalam sebuah peperangan tujuan akhirnya sasarannya adalah lolos Piala Asia. Dalam peperangan itu ada pertempuran. Pertempuran pertama lawan Kuwait menang, lawan Jordania kalah, dan pertempuran ketiga harus dimenangkan. Secara pertandingan, secara sepak bola, ulasannya sebetulnya nggak terlalu banyak. Memang Jordania lawan yang lebih punya kualitas dibandingkan Kuwait, atau tim yang lebih baik dibandingkan Kuwait. Indonesia sendiri main dengan pola yang sama, 3-4-3, fleksibilitas ke 5-4-1. Jadi kalau bertahan hilang bola, turun ke bawah ke area permainan sendiri, retreat, dan menjadi 5-4-1. Dimas Derajat dipercaya, menurut saya sih nggak mengecewakan sih. Performa Dimas Derajat sebagai starter. Lalu juga formasi belakang tetap dipertahankan. Mungkin catatan di pertandingan pertama adalah pergantian pemain. Secara taktikal pergantian pemain kemarin tidak terlalu mengubah permainan. Asnawi Mangku Alam dan Irfan Jaya tidak memberikan pembedaan yang signifikan atau memberikan sebuah perubahan bagi kualitas penampilan tim. Bahkan Asnawi Mangku Alam membuat terjadinya pelanggaran penalti. Untung saja Nadeo Argawinata bisa menepis dengan penalti itu sehingga kita tidak kalah 2-0. Jadi tetap bertahan kalah 0-1. Untuk Asnawi memang saya lihat sejak terlambat bergabung di SEA Games sampai sekarang penampilannya belum sebaik ketika di AFF. Jadi saya pikir ada catatan tersendiri buat Asnawi Mangku Alam kenapa penampilannya menurun di 2 event sampai lawan Jordania kemarin, baik sejak di SEA Games sampai lawan Jordania. Irfan Jaya juga saya pikir tidak cukup efektif. Jauh lebih baik Sadi Ramdhani yang digantikan. Jadi ini catatan-catatan bahwa pergantian pemain ternyata belum menghasilkan performa yang meningkat di babak kedua. Itu catatannya saya pikir untuk pertandingannya. Yang mau jadi sorotan saya sebetulnya adalah background atau latar di belakang di balik pertandingan itu. Jadi setelah tokoh utama keberhasilan kemenangan Indonesia adalah Iwan Bule yang dilansir, dipublikasi oleh laman resmi, website resmi PSSI. Sebelum pertandingan kedua, lanjut isunya berkembang menjadi ada 10 exco yang memutuskan atau sepakat agar Sinteyong hanya fokus menangani timnas U19. Jadi dari 12 exco yang mengambil keputusan, yang rapat, hanya 2 exco yang meminta Sinteyong tetap melatih timnas senior. Sementara 10 exco lainnya meminta atau memutuskan Sinteyong fokus ke timnas U19 untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun depan. Poin yang saya mau sampaikan adalah tim sedang bertanding di kualifikasi Piala Asia, butuh support maksimal, tetapi di dalam negeri elit-elit sepak bola kita, petinggi sepak bola kita, exco PSSI kita justru rapat dan memutuskan hal yang seperti itu. Sepertinya kok kebelet amat ya. Kenapa nggak ditunda saja timing mengumumkan berita itu? Katakanlah memang keputusannya sudah itu.
keputusan di dalam kepala Exco itu adalah itu. Kok kebelet amat ya, buru-buru disampaikan. Kenapa nggak tunda setelah kualifikasi Piala Asia? Atau ini jangan-jangan memang setting yang mereka lakukan, karena kalau lolos kualifikasi Piala Asia lalu kemudian mereka mengumumkan bahwa Sinteyong di downgrade hanya menangani timnas U19, maka akan menjadi gejolak, kan begitu. Lolos kualifikasi Asia tapi responnya, keputusannya adalah di downgrade ke timnas U19. Maka saya pikir karena nggak mau kecolongan, nggak mau curi start, PSSI mengumumkan lebih dulu, seolah-olah bahwa ini keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang, tidak berdasarkan hasil kualifikasi, kan begitu. Jadi keputusannya seolah-olah sudah bulat disampaikan. Menurut saya sih nggak etis aja sebagai sebuah federasi, seperti nggak paham nggak paham memanage sepak bola, memanage timnas itu seperti apa, sehingga buru-buru mengumumkan seperti ini, kan seperti itu. Nah, dari sudut pandang saya, kenapa PSSI mengambil keputusan seperti itu, saya seperti pernah bilang, katakan bahwa PSSI main aman. Jadi kan dasarnya adalah keteteran, bahwa Sinteyong keteteran menangani 3 timnas. Parameternya apa sih keteteran itu? Kan diklaim bahwa ini Sinteyong sendiri yang menjelang kongres kemarin atau pas kongres di Bandung kemarin menyampaikan laporan kepada Exco PSSI bahwa Sinteyong keteteran. Ya benar tidaknya kan nggak ada yang tahu apakah betul Sinteyong menyatakan seperti itu. Apalagi yang ngomong kan Exco PSSI. Sementara tingkat kepercayaan publik pada pernyataan dari Exco PSSI kan sangat lemah. Jadi bisa dipercaya atau tidaknya kan menjadi sangat rendah gitu loh. Hanya Tuhan dan Exco itu yang tahu apakah betul. Tapi sekali lagi, alasan mendowngrade Sinteyong ke timnas U19 itu, yang keteteran itu menurut saya sumir, abu-abu, ngambang gitu. Apa maksudnya keteteran? Apa parameternya keteteran? Kan seperti itu. Ukurannya apa? Jangan-jangan PSSI ini main aman, gak mau bilang Sinteyong telah gagal di AFF dan SEA Games, karena mereka takut pada tekanan dari netizen. Karena PSSI yang sekarang ini kan sangat kelihatan pencitraannya begitu kuat, terutama lewat sosok ketua umum. Jadi pencitraan itu sesuatu yang menjadi utama, sehingga kemudian mereka takut bicara objektif gitu loh, atau bicara apa yang sesungguhnya. Nah, saya menduga itu main aman. Kedua, secara administrasi dengan mendowngrade Sinteyong ke timnas U19 tidak membatalkan kontrak. Apalagi untuk timnas 19 pembiayaannya kan ditanggung oleh negara lewat Menpora. Jadi secara administrasi, secara keuangan PSSI aman. Itu yang saya bilang PSSI main aman. Seperti itu, tapi ya nggak etis gitu loh. Dan objektivitas parameternya itu apa? Seorang pelatih itu kan area teknikal. Sinteyong itu seorang head coach tim nasional. Jadi alasan-alasannya, parameter-parameternya harus teknikal gitu loh. Jangan istilah keteteran tapi kita nggak ngerti keteterannya kan, seperti itu. Apa sih keteteran itu gitu loh? Ukurannya apa keteteran itu? Nah, ini yang menurut saya sih prihatin. Federasi kita sudah dari isu ke isunya kurang bagus. Dari isu Iwan Bule sebagai tokoh paling utama, paling berjasa di balik kemenangan Kuwait, lanjut kepada 10 Exco itu, keputusan Exco PSSI yang sepakat menurunkan Sinteyong ke timnas U19. Yang kedua, secara sepak bola bayangin, kalau kita bicara Piala Dunia U20 tahun depan yang akan diikuti oleh timnas U19 saat ini, yang katanya akan difokuskan kepada Sinteyong, memang panggung besar bagi sepak bola Indonesia karena Piala Dunia Junior, Piala Dunia U20. Nggak pernah sepanjang PSSI berdiri ada Piala Dunia U20 di Indonesia. Itu memang panggung besar. Tetapi dalam konteks membangun sepak bola, peningkatan kualitas timnas secara keseluruhan, ya nggak juga. Karena itu hanya baru sebatas U20. Ukuran peningkatan kualitas tim nasional dengan penambahan nilai FIFA ranking dan sebagainya kan diukur di timnas senior, timnas yang diikuti oleh pemain-pemain di level U23 ke atas, atau nggak pakai kelompok umur gitu kan itu ukurannya dalam konteks peningkatan kualitas timnas secara keseluruhan. Nah, kalau U20 ini panggung besar memang cuma untuk
sekali lagi kita akhirnya menduga hanya sekedar jadi panggung pencitraan nantinya ujung-ujungnya. Tapi apakah itu akan menjadi trigger bagi peningkatan sepak bola Indonesia? Kan enggak begitu. Karena problematika sepak bola Indonesia ada lebih besar dari itu di belakang itu. Tentang kompetisi, tentang wasit, tentang football development, tentang pembinaan usia muda, pembinaan usia dini, yang itu adalah tanggung jawab dari Exco PSSI, Sekjen PSSI, dan Direktur Teknik PSSI. Itu bukan areanya Sinteyong, bukan tanggung jawabnya Sinteyong. Saya ingatkan lagi, Sinteyong itu pelatih kepala tim nasional. Tugasnya, tanggung jawabnya meningkatkan kualitas tim nasional. Jadi parameternya harus di situ. Nah, yang kayak gini bikin nggak jelas, bikin abu-abu, bikin mengambang gitu loh. Dan menurut saya ini akhirnya berbalik kepada Sinteyong. Kalau saya bilang ini sebuah jebakan Batman dari PSSI untuk Sinteyong. Karena kalau saya jadi Sinteyong dengan reputasi yang saya punya, lalu di downgrade hanya menangani timnas U19 untuk Piala Dunia U20 tahun depan di negeri ini, dengan embel-embel juga plus nambahan pemain-pemain naturalisasi untuk level pemain junior, yang artinya belum tentu diterima oleh publik bola Indonesia sebagai sebuah proses pembinaan tim nasional yang baik, karena di junior saja, di U20 saja sudah ada naturalisasi. Maka menurut saya, dari sudut pandang saya, kalau seandainya saya Sinteyong, saya akan menolak menerima penugasan, menerima keputusan di downgrade itu. Hanya fokus di timnas U19, saya akan menolak. Jadi kalau buat saya, dalam sudut pandang saya, lebih baik Sinteyong mundur daripada sekedar menerima penugasan itu yang jelas-jelas downgrade dengan kapasitas dan reputasinya. Ini soal sepak bola itu ada prinsip-prinsipnya gitu loh. Dan menurut saya Sinteyong harus jaga itu, jaga integritas, jaga prinsip, jaga sikap, jaga reputasi. Karena publik bola Indonesia ingin belajar dari negara yang sepak bolanya lebih maju, dari pelatih yang sepak bolanya lebih maju, yang pengalamannya lebih maju, tentang karakter, tentang personality, tentang integritas, tentang sikap, tentang kejujuran. Jangan sama gitu, jangan larut, jangan kompromi dengan atmosfer, dengan hawa sepak bola Indonesia yang seperti ini. Anda tidak akan dipersalahkan karena Anda bukan tukang sulap Sinteyong. Anda bukan Superman yang bisa mengubah semua problematika sepak bola Indonesia. Problematika sepak bola Indonesia ada bagian lain yang harus dikerjakan oleh Exco, Sekjen, dan Direktur Teknik, yang selama ini selalu ada di belakang Anda, Indra Safri. Harusnya dia mengerjakan bagian-bagian yang itu. Maka jangan salah, menurut saya Anda masuk jebakan Batman PSSI. Sepulang dari SEA Games, gagal meraih medali emas dan mendapatkan medali perunggu, Anda bicara tentang training center. Bukan salah benar Anda bicara tentang training center. Yang Anda katakan benar, tetapi kemudian itu menggores PSSI. Dalam sudut pandang saya, dalam dugaan saya. Lalu Anda bicara tentang lapangan yang belum di-booking. Itu balik lagi menggores PSSI. Sekjennya berdalih bahwa miskomunikasi dan sebagainya. Dan sekarang ketika Anda ada di Kuwait, Sinteyong, PSSI memutuskan Anda akan di downgrade ke timnas U19. Semuanya sekarang berbalik kepada Anda. Kalau saya jadi Sinteyong, saya akan menolak itu. Menolak diputuskan untuk hanya melatih timnas U19. Karena buat saya itu tentang reputasi sepak bola, tentang bagaimana sepak bola harus dijalankan. Ada jebakan Batman yang sedang terjadi, dan makanya saya bilang, walaupun gak masuk akal kok kayak kebelet, memang sengaja dilempar kemarin menjelang pertandingan Jordania. Informasi berita bahwa Exco PSSI bulat memutuskan Sinteyong ke timnas U19. Ini jebakan Batman. Dan kalau saya jadi Anda Sinteyong, saya akan mundur. Karena sepak bola kita nggak bisa ditangani oleh seorang pesulap, seorang Superman. Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti datang saat ini pun pasti akan dalam posisi kesulitan. Jadi itulah ulasan saya dalam konteks kualifikasi Piala Asia, isu-isu yang melingkupinya, dan terfokus pada posisi dan status Sinteyong saat ini. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek. Bung Tower.